Berdasarkan polling yang saya adakan beberapa waktu lalu dan hasilnya seperti ini, rupanya lebih banyak teman-teman yang senang investasi ketimbang trading. Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut masalah soal investasi, ada beberapa hal yang wajib diketahui sebelum memulai investasi. Nah, yang pertama, sering banyak yang keliru mengenai investasi, yaitu adalah investasi membutuhkan waktu. Nih, sebagai ceritanya ya teman-teman ya. Bang, saya nih kok investasinya belum cuan-cuan ya? Emang baru belinya kapan? Seminggu lalu lah bang. Bagaimana tidak pusing kalau misalnya dia sudah meminta return investasi dalam kurun waktu hanya seminggu saja? Nah, bagi yang masih bingung, mungkin belum nonton video saya yang sebelumnya, yaitu trader vs investor ya teman-teman ya. Investasi di aset ataupun instrumen manapun pasti membutuhkan waktu, dan umumnya waktunya itu tergolong lama, tahunan ya teman-teman ya. Nggak ada yang investasi tanah hari ini, besoknya sudah naik harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nggak ada yang demikian ya teman-teman ya. Pasti dibutuhkan waktu. Jadi sehingga tidak disarankan ya teman-teman ya menggantungkan hidup pada investasi, memasukin semua dana ke investasi, bahkan sampai foto pakai KTP selfie demi dapat pinjol agar bisa investasi, karena pemikirannya, wah gila, returnnya kan bentar, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi dia nggak tahu kalau membutuhkan waktu untuk return di investasi ini. Ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu mindset yang keliru yang sering berkembang di saat seperti ini, bahwa hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mendapatkan return investasi yang berlipat. Jadi jangan ada pikiran lagi ya kalau investasi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Lanjut lagi ke hal berikutnya ya teman-teman ya. Karena investasi itu membutuhkan waktu, di hal yang kedua ini sehingga ada tarik menariknya, ada benang merah yang terhubung, yaitu investasi tidak dapat membuat kita menjadi kaya secara instan. Ingat, bikin mie instan saja butuh proses ya teman-teman ya. Buka dulu bungkusnya, masukin bumbunya, tunggu air mendidih, cemplongin tuh mie-nya, diaduk-aduk sampai matang. Udah itu ditaruh lagi, diaduk, baru bisa diseruput. Ya, begitu pula dengan investasi. Jangan tergoda pada investasi yang memberikan return yang sungguh wah. Investasi robot 200% dalam sebulan, 1 tahun Anda jadi miliarder, kaya raya. Alhasil investasi bodong. Seperti yang harus teman-teman ketahui, investasi bahkan seperti seorang investor terkenal pun, investor yang sudah tidak diragukan lagi, contohnya Warren Buffett, teman-teman cek saja portofolionya, cek saja kemampuan returnnya, investasinya bagaimana, apakah dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan 300-400%? Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini akan merasa kecewa ketika hasil investasi tidak seindah yang dibayangkannya. Karena saya juga mendapatkan beberapa komen seperti yang teman-teman juga tahu, di channel ini saya sering ngebahas investasi ya, mulai dari investasi reksadana. Ada di salah satu video saya yang menjelaskan bahwa investasi saya return selama 1 tahunnya hanya berkisar 10-an sampai 10% hingga hampir mencapai 20%. Ada komen yang masuk mengatakan bahwa Hyung itu aduh investasinya kecil sekali, mau sampai kapan kita kaya kalau kayak gitu. Nah, di sini saya pastikan orang yang komentar seperti itu mindsetnya sudah salah terhadap investasi, dan dia sudah setengah kaki. Emang kaki ada berapa? Mohon maaf, maksudnya dia udah ada 1 kaki keinjek yang namanya hampir masuk ke jurang investasi bodong. Teman-teman boleh ngecek untuk investor-investor terkenal dan investor-investor yang sudah terpercaya, return kisaran mereka per tahunnya mungkin hanya di sekitaran 20 hingga 30% saja. Ya teman-teman, koreksi saya jika saya salah dengan drop komen, Hyung salah Hyung, si investor ini dia bisa 10.000% per tahun. Nah, kasih tahu namanya biar saya cek dan saya akan bikinkan videonya, kita analisa bareng ngapa dia bisa sampai setahun 10.000%. Mungkin ada ya, tapi berdasarkan hasil baca-baca saya di
buku ya, maksud saya searching ya teman-teman ya, itu untuk investasi yang returnnya sampai segitu. Belum pernah saya dengar ada investor yang dapat demikian teman-teman ya teman-teman. Itu kebanyakan kalau investor-investor yang sudah handal, mereka memanfaatkan momen ketika seperti sekarang ini, ketika harganya pada jatuh-jatuhan teman-teman, akan melihat potensi-potensi mana perusahaan, mana instrumen investasi yang berpeluang naik ke depannya, dan dianggap pada masa seperti ini harganya di bawah harga wajar ataupun murah, sedang sell diskon ya teman-teman ya, sehingga mereka membelinya dengan harapan beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian bakal naik berlipat-lipat. Jadi ingat teman-teman, jangan pernah kepikiran bahwa saya bakal kaya dari investasi dalam waktu singkat, karena membutuhkan waktu yang relatif lama ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di poin pertama tadi. Nah, jadi bagaimana antara beberapa hal yang telah disampaikan? Rupanya investasi bukan jalan ninja untuk kaya secara ekspres ya. Bisa menghilang, besoknya sudah dapat 10 miliar. Kagak ya teman-teman ya. Jadi mungkin solusi atau saran dari yang saya dapat berikan, apabila teman-teman mempunyai mindset tersebut, sebaiknya hilangkan terlebih dahulu. Tanamkanlah investasi itu tujuannya untuk nge-growth ya teman-teman ya, untuk ngembangin aset kita ya teman-teman ya. Setidaknya tidak tenggelam dari namanya inflasi. Nah, contohnya gini, kalau inflasi itu apa sih, Yung? Paling gampang kalau kita ngomongin makanan, bener nggak? Pernah nggak teman-teman mikir nih, 10 atau 20 yang tahun yang lalu, saya ngalamin sendiri, itu nasi kuning ya teman-teman ya, satu bungkusnya 10.000 udah dapat ayam, dapat telur. Sekarang kita bayar 10.000 tuh nasi kuning, saya nggak yakin lagi bakal dapat ayam atau telur, palingan cuma dapat kacang panjang, kacang, dan teri ya, nasinya dibanyakin seperti itu. Kalau untuk dapat ayam dan sebagainya itu udah harus 20-an, bahkan hampir 30.000. Setuju nggak? Kalau yang nggak setuju boleh drop komen. Ada nih Yung, nasi kuning 5.000 dapat ayam 1 ekor nih Yung. Nah gitu, tapi gambarnya doang rasulnya. Nah, jadi seperti itu gambaran investasi. Jadi dana kita, contohnya kita udah tempatkan contohnya 1 juta ini, kedepannya nilainya akan tetap sama ya teman-teman ya. Seperti misalnya contoh 1 juta dapat beli 1 HP, kedepannya ya 1 juta juga bisa beli dapat 1 HP. Kalau kita hanya taruh di bawah bantal, nanti kedepannya 1 juta nggak dapat 1 HP lagi, cuman dapat casingnya doang ya. Jadi bisa tekan nomornya tapi nggak bisa telepon. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi bagaimana baiknya sih Yung kalau kayak gitu? Nah, seperti yang saya lakukan, pertama kita harus fokus dulu gedekan income teman-teman. Ingat, saya pernah ngebahas di video-video sebelumnya teman-teman. Kalau kita investasi, ingin menikmati return yang wah dari investasi, dana yang kita taruh untuk investasikan juga harus gede. Nih saya kasih contoh, kita contoh investasi hanya 1 juta ya teman-teman ya. Wah gila, 5 tahun kemudian returnnya 200% ya teman-teman ya, 2 kali lipat dari hasil investasi kita. 1 juta kali 200% itu berapa teman-teman? Cuman 2 jutaan, bener nggak? Nggak salah hitung kan, 2 kali lipat dari 1 juta. 2 juta doang teman-teman. Ya kalau mikir memang meningkat aset kita, tapi apa cukup? Nah, lain cerita kalau kita sambil gedein income, sambil kita mempelajari investasi ataupun cari income tambahan, mulai investasi aja dulu ya teman-teman ya. Dari kecil membesar yang seperti yang saya sering sharing di channel ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ngecek sendiri, saya pelan-pelan dan hasilnya menurut saya sudah wow ya teman-teman ya. Ketimbang kita simpan di mana dan tahu-taunya habis kepake ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu saran bagi saya. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberitahukan juga ada salah satu investasi yang terbaik dalam hidup ini. Apa itu? Yaps, benar sekali. Investasi pada diri sendiri. Meskipun kita sudah nanti punya banyak uang, mau investasi,
Tapi kalau kita nggak investasikan pada diri kita sendiri, jangan salah, dana yang kita investasikan itu juga akan habis atau akan berkurang ya teman-temannya. Karena dibutuhkan skill juga dalam melakukan investasi. Jadi tetap mempelajari investasi itu, instrumen mana investasinya yang cocok dengan kita sambil kita menabung dan kita mencoba berusaha, dan apabila ada terjadi seperti kerugian dan sebagainya, anggap aja itu sebagai suatu pembelajaran sehingga kedepannya semua investasi teman-teman dapat cuan. Nah, jadi saya rasa sekian dulu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum memulai investasi agar mindset dalam investasi itu nggak keliru atau salah. Kalau salah atau sesat itu buntut-buntutnya akan menyalahkan investasi. Buat apa saya investasi kalau gitu? Cuman returnnya setahun 20%. Tapi ingat, dengan metode compounding interest, hal yang 20%, 30% itu yang membuat Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia ini. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request seperti video ini, drop saja komen di bawah ya teman-teman ya. Dan harapan saya, kedepannya kita juga mulai lebih paham maksud yang ingin disampaikan oleh si investasi. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajan. Dadah.